Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah karya sastra yang penuh emosi dan syarat akan makna, yaitu novel lakon yang ditulis kemudian. Karya ini sangatlah menarik karena tidak hanya menyuguhkan cerita tetapi juga menggambarkan realitas sosial yang pahit tentang perempuan, kekerasan, dan duka masa lalu. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahma Amalia dengan NPM 242121111130 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan inilah video review saya mengenai novel lakon yang ditulis kemudian, sebuah karya tulisan Wahda Rizwani yang diterbitkan oleh Lagam Pustaka pada tahun 2024. Novel ini bercerita tentang Dahlia, seorang gadis muda yang polos dan yatim piatu. Hidupnya berubah ketika ia bertemu dengan Suka, laki-laki berwatak tenang mampu membuatnya percaya. Namun, kepercayaan itu justru menjadi awal dari malapetaka. Dahlia dijual kepada seorang mucikari dan terperosok ke dunia kelam yang merenggut masa mudanya. Lalu cerita yang maju mundur membawa kita ke masa ketika Dahlia sudah tua, lalu kembali ke masa mudanya, menggambarkan bagaimana luka itu tetap tinggal bahkan puluhan tahun kemudian. Setelah 49 tahun berlalu, Suka yang menua kembali datang kepada Dahlia, namun pertemuan itu bukan rekonsiliasi, justru menjadi puncak tragedi yang menutup kisah mereka. Nah, novel ini mendapatkan banyak perhatian dari pengamat sastra maupun penonton pementasan lakonnya. Banyak yang menilai bahwa cerita Dahlia sangat menyentuh karena terasa dekat dengan realitas hidup sejumlah perempuan yang mengalami penindasan. Ketika lakon ini dipentaskan, banyak penonton yang menangis bukan hanya karena tragedinya, tetapi karena gaya penulisan dan pengadegannya yang terasa sangat hidup, seolah kita sedang menyaksikan kehidupan nyata di panggung. Kekuatan novel ini tentu tidak lepas dari tema sosial yang menjadi bentuk tajam dan gaya dramatiknya yang kuat. Tokoh Dahlia yang digambarkan dengan sangat mendalam sehingga pembaca mudah merasakan pergulatan batin, ketakutan, dan keberanian. Selain itu, karakteristik unik yang membuat novel ini berbeda dari prosa biasa seperti jejak lakon yang masih sangat terasa, dialog-dialognya hidup, ritmenya khas, dan suasananya yang mengingatkan pembaca pada panggung teater. Keunikan ini memberi kemungkinan bagi pembaca untuk mengalami cerita bukan hanya sebagai teks, tetapi juga sebagai pertunjukan batin. Namun, setiap karya tentu punya cara sendiri dalam menyampaikan kisahnya. Novel ini berjalan dengan irama yang cukup pasti sehingga sebagian pembaca mungkin dapat mengantisipasi beberapa peristiwa sejak awal. Tapi, justru karena alurnya yang tidak berputar terlalu jauh, fokus pembaca diarahkan pada pergulatan batin para tokohnya, terutama Dahlia. Intensitas tragedinya yang cukup kuat mungkin membuat sebagian pembaca merasa beratnya suasana. Namun, kedalaman itu justru membuat pesan ceritanya semakin terasa. Gaya penulisannya yang membawa sentuhan lakon juga mungkin menjadi pengalaman baru bagi pembaca yang lebih terbiasa dengan prosa konvensional. Tetapi, di sisi lain, inilah yang membuat novel ini memiliki warna tersendiri. Jika dilihat dari segi pembelajaran sastra, novel ini sangat cocok digunakan sebagai bahan ajar. Unsur intrinsiknya kuat, konflik yang ditampilkan kaya untuk dianalisis, dan tema feminisme yang hadir sangat relevan dengan kondisi sosial masa kini. Novel ini juga sangat ideal untuk dibaca oleh mahasiswa sastra, penikmat teater, atau pembaca dewasa yang menyukai cerita emosional dan simbolik. Namun, untuk pembaca usia muda, pendampingan mungkin diperlukan karena tema yang dibawa cukup berat. Secara keseluruhan, lakon yang ditulis kemudian adalah novel yang memadukan tragedi, kritik sosial, dan kekuatan teatrikal dalam suatu kesatuan. Melalui tokoh Dahlia, kita diajak melihat bagaimana seorang menghadapi luka yang nyaris tidak terucapkan, dan bagaimana keberanian dapat muncul dari penderitaan yang panjang. Karya ini bukan hanya cerita, tetapi cermin yang mengajak kita merenungkan kembali makna martabat, kekerasan, dan keberanian perempuan. Terima kasih sudah menyaksikan video review ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.